Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Phil. Kembali kita akan menanggapi bangkai. Sekali lagi nama saya Kainama, saya biasa dipanggil Kay. Seperti biasa, kalau bangkai buka mulut, pasti ada saja bau yang menyengat, membuat polusi di dunia yang waras ini. Jadi kita perlu luruskan. Sepertinya, kita jadikan video bangkai lelucon untuk menambah imun. Seperti pada video berikut. Seperti biasa, sangat sulit menemukan kata konsisten pada diri bangkai. Karena, hari ini dia bilang A, besok dibilang B. Meskipun demikian para pemuja bangkai, masih saja setia memuja dia, meskipun sudah sekian banyak bukti kebohongan bangkai. Sebelum kita tanggapi, kita saksikan videonya berikut. Taklah, saint, taklah adalah kumpulan, ini kamus, dictionary, kamus biblikal untuk Alkitab Koptik. Koptik itu bahasa Arab, Mesir maksudnya ya. Jadi seluruh Alkitab yang berbahasa Arab. Alkitab berbahasa Arab pertama kali yang tertua itu 896 Masehi. Berarti sudah lebih dulu Al-Quran Nul Karim. Al-Quran Nul Karim diperkirakan antara 700 sampai 712 Masehi. Berarti 100 tahun kemudian baru Bible tertua bahasa Arab ada dengan menyebut nama Allah. Ini sejak awal saya mungkin bilang sama orang Kristen yang bilang bahwa nama ALLAH itu gelar, Anda penyesat. Anda penyesat. Kenapa? Bible Anda bilang ALLAH atau Allah itu nama, bukan gelar. Nama. Geser ke bawah, Ustaz. Ini. Iya, geser ke bawah. Nah, ini saya bacakan dulu. Iya, silakan. Benar Ustaz kita tadi yang disampaikan. English Bible Dictionary, Smith's Bible Names Dictionary. Ini bahasa Arabnya qamus. Qamus itu artinya kamus. Alkitabul Muqaddas Bible. Ya. Iya. 756 ini. Dia pindah lagi ya. Pindah lagi ya. Sudah 4 ya. Iya. Pemirsa, kenapa saya bilang 756? Pertama kali saya ngobrol sama Ustadz Ipung, itu masih 742. Kata yang mau kita cari nih, pelan-pelan ya. Kata yang mau kita cari ini ada di angka 742. Lalu 2 bulan kemudian saya ngobrol lagi sama Ustadz Ipung, pindah ke 746. Lalu 5 bulan berikutnya di Surabaya, itu jadi 756. Sekarang di Jakarta jadi 758. Ya. 756 alihah. 757 alihah gharbiyah. Nah, sekarang ya, ini pindah terus. 758 ini. Tulisannya Allah. Silakan diklik. Kita klik ya. Kita klik ya. Tulisan Allah di angka 758. Kemungkinan ke depan itu akan geser lagi. Akan geser lagi. Nah, kita klik yang pokoknya tulisannya ini. Alif, lam, lam, ha. Ini Tuhan orang Kristen nih. Ya. Alif, lamit, lamit, he. ada sudah diklik, geser ke bawah dulu cari. Nah, itu dia, besarkan. Tuh, ini Tuhannya orang. Ini Tuhannya Yesus, ini Tuhannya orang Kristen Katolik. Jangan nantang-nantang debat, nanti kamu malu. Ya, ini Allah. Tuhannya orang Yahudi juga. Video ini adalah video beberapa hari yang lalu di channelnya Ipung Atria. Dalam video ini bangkai mengatakan bahwa Alkitab bahasa Arab itu baru ada pada abad ke-8. Oleh karena itu, tidak heran kata Allah dalam Alkitab tersebut terpengaruh dari Al-Quran yang sudah ada pada abad ke-7. Dan menurut dia, kata Allah dalam Alkitab itu adalah nama pribadi, bukan nama gelar, seperti yang dikatakan oleh orang Kristen. Sebelum kita tanggapi soal kata Allah, mari kita saksikan video berikut. Kitab suci Mobi, asik. Kitab suci Mobi. Yang jelas Lukas 6:12 keluar pertama. Ini ayat ini kesedangannya setipu. Kitab suci Mobi Arab yang bawahnya saja. Arab. Kok Arab sih, Ustaz? Iya, saya mau kasih tahu bahwa Alkitab lebih tua mana antara yang Yunani, yang bahasa Yunani Koine, atau yang Arab? Yang mana yang lebih tua? Antara Yunani Koine, Codex Sinaiticus Yunani Koine, dengan Alkitab bahasa Arab, tua mana? Arab. Dalam video barusan, bangkai mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan pernyataan dia yang tadi di awal. Pada video barusan, dia katakan bahwa Alkitab tertua itu bukan bahasa Yunani tapi bahasa Arab.
Artinya dari abad pertama Alkitab bahasa Arab sudah ada, dan Alkitab bahasa Yunani baru ada setelah itu. Apa mungkin bangkai berubah pikiran setelah kita tunjukkan kebotolannya? Seperti pada video berikut. Kalau Anda lihat data sejarah, maka Anda akan menemukan bahwa salinan Alkitab terlengkap dan tertua yang dimiliki oleh kita hari ini, artinya yang sudah kita temukan sejauh ini oleh penggalian arkeologi, itu adalah Codex Sinaiticus yang ditemukan di abad keempat, yang sebenarnya ada dalam bahasa Yunani, bukan Coptic Church Bible yang berbahasa Arab. Jadi Codex Sinaiticus itu adalah salinan yang bisa dikatakan paling lengkap, yang tertua dulu, terus kemudian lengkap ya. Naskah Alkitab Gereja Koptik itu, faktanya bukan berbahasa Arab, itu sebenarnya berbahasa Koptik Bohairik, terpengaruh dari bahasa Yunani, bukan bahasa Arab. Misalnya saja Papyrus Bodmer ketiga, ini juga berasal dari sekitar abad keempat. Huruf-hurufnya ini bukan huruf Arab. Ini adalah huruf-huruf yang terpengaruh sekali dengan bahasa atau alfabet Yunani. Bahasa Arab itu mulai perlahan itu masuk atau menggantikan bahasa Koptik itu sejak masuknya tentu saja di Mesir di abad ke-7 oleh, kalau saya tidak salah, Khalifah Rasidun. Waktu abad ke-7 Islam masuk, tidak serta-merta gereja Koptik menggunakan aksara Arab. Barulah sampai ke abad 11, Arabisasi itu semua sudah menyeluruh di tanah Mesir. Jadi jelas ya, bahwa bangkai tidak pernah sekolah dan Ari untung jadi korbannya. Kalau penjelasan Bro Andre tidak meyakinkan, bagaimana kalau kita dengar penjelasan sahabat karib bangkai berikut? Pertanyaannya, emang ada Bible bahasa Arab pada zaman Nabi masih hidup? Jadi Alkitab tertua itu bahasanya Arab. Alkitab tertua. itu. Saya pengen tahu tuh Bible versi apa gitu. Alkitab tertua Koptik namanya. Jadi Alkitab tertua itu bahasanya Arab. Saya udah ngumpulin Bible-Bible yang banyak, yang tua-tua, bahkan yang dalam bahasa Arab pun. Ternyata pada zaman Nabi Muhammad SAW masih hidup, di mana dia berinteraksi dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, belum ada Bible bahasa Arab pada saat itu. Jadi Alkitab tertua itu bahasanya Arab. Baru 235 tahun setelah Nabi wafat, baru ada pertama kali Bible dalam bahasa Arab. Jadi Alkitab tertua itu bahasanya Arab. Yang disebut dengan Codex Mount Sinai Arabic. Ada kodenya tuh 151 gitu. Kalau kodek-kodek itu memang dikasih kode nomor ya. Itu baru ada di abad ke-9, baru di tahun 867. Bible Arab pertama kali gitu. Bagaimana teman-teman, memang susah menghadapi bangkai. Dengan entengnya dia merubah statementnya, tanpa melakukan permintaan maaf atau mengakui salah. Bayangkan sudah berapa banyak pengikutnya yang percaya kalau Alkitab tertua itu bahasa Arab, yang ternyata itu semua bohong. Untuk masalah kamus Alkitab yang selalu dibanggakan bangkai, kita sudah menjawabnya. Disinilah botolnya bangkai. Yang namanya kamus Alkitab, tentunya menjelaskan definisi atau penjelasan dari kata yang dimaksud. Gantinya dia membaca seluruh penjelasan tentang kata Allah, malah dia fokus hanya kepada kata Allahnya. Tapi, gak usah heran, bukan bangkai namanya, kalau gak pakai ilmu cocokmologi. Hanya karena melihat kata Allah, antena cocokmologinya langsung menyala, tanpa melihat definisi kata Allah dalam kamus tersebut. Apakah Allah dalam kamus itu bicara soal Allah SWT? Berikut ini penjelasan kita sebelumnya. Jika kita buka kamus Alkitab bahasa Arab yang digunakan bangkai, kita temukan di sana fakta bahwa kata Allah pada kamus itu bukan menunjukkan nama pribadi seperti yang diklaim bangkai. Kalau kita terjemahkan website bahasa Arab itu ke dalam bahasa Indonesia justru menunjukkan fakta yang mengejutkan. Di mana, kata Allah dalam kamus tersebut bukanlah nama pribadi, tapi cuma sebuah nama gelar. Seperti yang teman-teman lihat pada kata Allah yang dibanggakan bangkai, pada bagian bawahnya katakan Tuhan, dalam terjemahan bahasa Arab. Kata Allah adalah terjemahan dari kata Tuhan atau God dalam bahasa Inggris. Jadi itu bukanlah nama pribadi seperti yang diklaim bangkai. Mari kita lihat bukti yang lain dari website yang bangkai gunakan. Di sana menjelaskan sifat Allah seperti apa yang dimaksud. Apakah Allah seperti yang disembah bangkai atau yang lain? Kita lihat dalam website itu katakan, sifat Tuhan, Allah adalah satu dan dia adalah tiga pribadi yang sama pada hakikatnya. Matius 28 ayat 19 dan 3 Korintus 13 ayat 14, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Jadi Allah yang dimaksud oleh kamus Alkitab tersebut adalah Allah sebagai gelar.
Di sini kita melihat, bangkai sembunyi di balik bahasa Arab. Padahal kalau kita baca isi dari penjelasan kata Allah tersebut justru mendukung iman Kristen. Apakah ini yang dibilang akademisi? Mungkin para pemuja bangkai harus berpikir ulang untuk terus memujanya. Sepertinya bangkai sudah merubah pendapatnya soal Alkitab bahasa Arab lebih tua dari bahasa Yunani. Meski dia tidak mengaku salah dan minta maaf, yang pasti apa yang kita lakukan, memberi dampak pada bangkai. Kita doakan, bangkai semoga cepat sembuh. Oke teman-teman, demikian tanggapan kita, semoga bermanfaat. Terima kasih untuk dukungannya, Tuhan Yesus memberkati.